Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Teman-teman dimanapun antum berada, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin, dan kita selalu bersalawat kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, semoga kita dan teman-teman kita, orang-orang terdekat kita, keluarga kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, siapapun yang ada di sekitar kita, orang-orang yang baik selalu bersama dengan kita, selalu bermanfaat Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman dimanapun antum berada, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu hal yang paling penting, menurut saya juga, karena ini sering sekali dilanggar atau sering sekali orang itu melakukan hal ini, padahal di dalam agama Islam itu tidak diperkenankan. Yaitu apa? Seringnya orang menceritakan kisah orang lain, yang dimana orang lain yang punya kisah itu atau cerita itu tidak suka sebenarnya untuk diceritakan kepada orang lain, atau orang lain itu tahu tentang apa yang menjadi kisahnya dia. Di sini kami akan membacakan satu hadis yang cukup panjang. Di dalam hadis Abdullah bin Umar, insya Allah seperti itu. Dan kami membacakan hadis ini dikarang oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Teman-teman, insya Allah kitab ini sangat populer sekali jika antum semua mencari dimanapun, atau di Gramedia atau di toko-toko buku. Insya Allah biasanya hadis ini atau kitab ini selalu ada biasanya kalau misalnya teman-teman ingin membeli. Mungkin kalau lebih jelasnya lagi, biar saya tunjukkan ini sampulnya, depannya kitab Riyadhus Shalihin kayak Imam An-Nawawi. Jika teman-teman ingin membelinya, ya bersyukurlah. Tapi kalau saya boleh menyarankan, kalau seandainya antum mau beli kitab Riyadhus Shalihin ini, belilah yang ada hadisnya, ada terjemahannya, dan juga ada penjelasannya. Karena memang ada kitab ini yang ada hadisnya dan ada sama artinya saja, tidak ada penjelasannya. Oke teman-teman, kita mulai. Di dalam penjelasan kali ini saya akan membacakan satu hadis dalam bab menjaga rahasia. Sangat penting sekali kita menjaga rahasia, baik itu rahasia teman-teman kita, rahasia orang-orang terdekat kita perlu untuk menjaganya. Oke, hadisnya seperti ini teman-teman. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anha, ketika Hafsah menjanda, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku menemui Utsman bin Affan dan aku tawarkan Hafsah kepadanya. Nah, ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab kepada anaknya, karena pada saat umur 18 tahun Hafsah ini sudah menjanda. Umur 18 tahun teman-teman, beliau menjanda. Dan diperkirakan menurut apa yang saya baca, beliau itu menikah dengan suaminya yang meninggal itu, yaitu sekitar umur 14-15 tahun umurnya. Dan beliau menikah di waktu di Mekah sebelum hijrah. Ketika beliau hijrah ke Madinah bersama dengan Rasulullah SAW, umur beliau pada saat itu 16 tahun. Dan beliau ditinggal oleh suaminya pada saat umur 18 tahun, pada saat perang Badar. Kalau seandainya teman-teman pernah mendengar atau pernah membaca, perang Badar itu terjadi pada saat 2 Hijrah. Nah, pada saat 2 Hijrah itu suaminya juga dari Hafsah ini ikut pada perang tersebut dan syahid di medan perang. Dan beliau pada saat itu menjadi janda pada umur 18 tahun. Dan melihat kejadian itu, Umar bin Khattab ini sebagai orang tua itu melihat anaknya itu cukup sedih dan murung. Makanya apa yang dilakukan Umar bin Khattab pada saat itu, yaitu menawarkan anaknya kepada orang yang soleh. Maka teman-teman, bagi teman-teman yang perempuan, itu bukan sebuah aib jika orang tua antum menawarkan antum kepada orang yang soleh, itu nggak apa-apa. Karena kejadian seperti apa yang dilakukan oleh Umar kepada anaknya Hafsah yang umur 18 tahun pada saat itu, yang ditinggal oleh suaminya karena perang Badar. Kita lanjut.
Lalu Umar bin Khattab itu menemui Utsman bin Affan dan aku tawarkan Hafsah kepadanya. Kukatakan, Umar bin Khattab berkata kepada Utsman bin Affan, kalau engkau mau, akan aku nikahkan engkau dengan Hafsah binti Umar, binti beliau. Utsman pada saat itu menjawab, aku akan mempertimbangkan urusanku terlebih dahulu. Itulah jawaban dari Utsman bin Affan. Belum langsung menjawab atau belum menerima atau tidak menerima, karena beliau pada saat itu memiliki urusan yang lain juga pada saat itu. Lalu Umar bin Khattab berkata, aku pun menunggu beberapa malam, kemudian ia menemuiku dan berkata, kemudian Umar bin Khattab itu, kemudian Utsman bin Affan berkata, sepertinya aku belum akan menikah dengan siapapun pada masa sekarang. Itulah jawaban dari Utsman bin Affan. Nah, lalu setelah itu Umar bin Khattab itu tidak patah semangat mencari orang yang soleh lain lagi. Lalu beliau Umar bin Khattab berkata, lalu aku menemui Abu Bakar dan kukatakan kepadanya, kalau engkau mau, ini dialog antara Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab mendatangi Abu Bakar As-Siddiq. Kalau engkau mau, aku akan nikahkan engkau dengan Hafsah binti Umar, anaknya. Abu Bakar pada saat itu mendengar beliau mengucapkan hal tersebut, Abu Bakar diam dan dia tidak memberikan suatu jawaban pun kepadanya. Ini sangat menyakiti hati Umar bin Khattab pada saat itu. Jadi orang bicara, orang menawarkan anaknya, dia diam langsung pergi. Gimana nggak sakit hati? Saya yakin teman-teman, bukan cuma Umar bin Khattab, kita pun pada saat ini sekarang ini, kalau seandainya kita lagi bicara sama teman-teman kita terus nggak didengarkan atau diacukan seperti itu, kan kita pasti marah. Apalagi beliau pada saat itu sedang menawarkan anaknya untuk Abu Bakar As-Siddiq. Maka teman-teman, ini juga pelajaran juga, kalau seandainya teman kita lagi bicara, usahakan dengarkan, jangan seperti orang debat. Kalau misalkan lagi diskusi, ya udah dengarkan dulu temannya lagi bicara, karena jangan sampai teman yang satu itu merasa tersakiti hatinya karena antum tidak mendengarkannya atau mengacukan apa yang dibicarakannya. Abu Bakar pada saat itu diam dan tidak memberikan jawaban apapun kepadanya. Kemarahanku kepadanya jauh lebih memuncak daripada Utsman. Jadi Umar bin Khattab itu sangat marah kepada Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu, dan beliau sampai mengatakan kemarahanku kepada Umar lebih marah lagi ketika bersama Abu Bakar. Karena kenapa? Utsman bin Affan tadi seenggaknya kalaupun dia menolak itu, dia itu berkata sesuatu kepada Umar bin Khattab, lalu menjawabnya tidak. Tapi ini Abu Bakar tidak menjawab sedikit pun, teman-teman. Bagaimana orang itu nggak marah gitu? Aku pun menunggu beberapa malam hingga kemudian pada saat itu, setelah menunggu beberapa malam dan Abu Bakar As-Siddiq tidak memberikan jawaban, akhirnya kemudian Rasulullah SAW pun akhirnya pada saat itu menikahi Hafsah, dan dikatakan beliau menikahi Hafsah pada saat 3 Hijrah. Kalau pada saat 3 Hijrah itu berarti umur 18 tahun Hafsah itu ditinggal sama suaminya, berarti umur 19 tahun karena beda setahun. Jadi umur 19 tahun dinikahi oleh Rasulullah. Jadi teman-teman, kelanjutan hadisnya, maka aku pun menikahkan Hafsah dengan beliau Rasulullah SAW. Setelah itu, setelah Umar bin Khattab menikahkan Hafsah anaknya dengan Rasulullah SAW, setelah itu Abu Bakar menemuiku dan berkata, menemui Umar bin Khattab pada saat itu dan berkata, sepertinya, kata Abu Bakar As-Siddiq, sepertinya engkau marah kepadaku pada saat engkau menawarkan Hafsah kepadaku, namun aku tidak memberikan suatu jawaban apapun. Itu yang dikatakan Abu Bakar. Terus Umar bin Khattab menjawab, benar, aku marah kepadamu. Iya, pasti marah. Abu Bakar berkata lagi Abu Bakar seperti itu, sebenarnya tidak ada yang menghalangiku untuk memberi jawaban kepadamu mengenai apa yang engkau tawarkan kepadaku. Hanya saja aku telah mengetahui bahwa Rasulullah SAW itu sering menyebut-nyebut nama Hafsah, dan aku tidak ingin menyebarkan rahasia Rasulullah SAW. Inilah, jadi teman-teman,
walaupun begitu sahabat itu adalah seorang yang mulia teman-teman, tahu caranya. Walaupun beliau melakukan hal tadi tidak menjawab apa yang dikatakan Umar atau tawaran Umar, karena beliau itu punya alasannya. Karena kenapa? Rasulullah SAW sebelum didatangi Umar bin Khattab ke Abu Bakar, ternyata Rasulullah SAW itu sering menyebut-nyebut nama Hafsah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Inilah akhlak mulia yang dimiliki oleh para sahabat. Jadi sahabat itu sangat mendahulukan Rasulullah SAW. Jadi tidak mendahulukan dirinya. Beliau itu takut ketika Hafsah itu diinginkan oleh Rasulullah SAW. Makanya pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq tidak langsung menjawab pada saat itu, diam dan pergi. Nah inilah yang menjadi alasan Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu, karena Rasulullah SAW sering menyebut nama Hafsah. Terus seandainya beliau Rasulullah SAW meninggalkannya, maksudnya di sini kalau seandainya pada saat itu Rasulullah SAW tidak menginginkan Hafsah untuk menjadi istrinya, pasti aku akan menerima tawaranmu, kata Abu Bakar. Kalau seandainya Rasulullah SAW tidak menginginkan Hafsah, maka aku akan menikah dengan anakmu, kata Abu Bakar As-Siddiq. Maka teman-teman, di sini bukan saja menjaga atau bukan saja membahas tentang bab menjaga rahasia, tapi di sini juga kita mendapatkan pengetahuan baru tentang bagaimana sikap seorang sahabat kepada Rasulullah SAW, bagaimana takwanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana cintanya kepada Rasulullah SAW. Semuanya itu didahulukan Rasulullah SAW sebelum dirinya. Nah mungkin ini menjadi contoh buat kita. Kalau seandainya ada sesuatu, maka teman-teman kalau kita lihat di dalam kisah ini bagaimana cinta sahabat kepada Rasulullah SAW begitu besarnya teman-teman, sampai masalah perempuan pun itu takut mendahulukan dirinya, ditakutkan Rasulullah SAW itu suka kepada perempuan tersebut. Ini hadis riwayat Al-Bukhari teman-teman. Nah maka di sini di terakhir penjelasannya yaitu yang pertama, bolehnya seorang menawarkan anak perempuannya kepada orang yang memiliki kebaikan. Maka kalau seandainya ada ibu atau bapak antum yang akhwat yang menawarkan antum pada orang yang soleh, maka itu gak apa-apa teman-teman. Tidak usah merasa merendah diri itu terasa rendah, tidak. Karena itu baik juga, karena yang penting menawarkan diri kepada orang yang soleh. Yang salah itu menawarkan antum, ditawarkan orang tua kepada orang-orang yang tidak soleh, orang pemabuk lah, penjudi dan sebagainya, itu yang salah. Tapi kalau ditawarkan kepada orang yang soleh, maka itu gak apa-apa. Dan yang kedua, anjuran untuk menyembunyikan rahasia. Ini tadi yang menjadi poin. Anjuran untuk menyembunyikan rahasia dan berusaha untuk sungguh-sungguh untuk menyembunyikannya. Jadi teman-teman, nggak usah kayak kalau seandainya kita mendapatkan informasi sesuatu tentang sahabat kita, teman-teman kita, maka nggak perlu antum itu sebarluaskan. Apalagi zaman sosial media sekarang itu, wah masya Allah di grup-grup itu saling ejek-ejekan, wah dia itu suka sama dia itu sayang sama dia itu, kemarin dia cerita sama saya kalau dia itu suka dan sebagainya. Jangankan teman itu cerita, antum lihat teman itu suka sama perempuan, antum itu harus tutup mulut, nggak usah dikompor-kompori lagi. Tapi ya itu kan menjadi kebiasaan kita, sering mengkompor-kompori orang, teman-teman. Ini dalam Islam itu tidak dianjurkan, teman-teman. Tidak dianjurkan, seperti dalam kisah ini tidak dianjurkan. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq tidak menceritakan kepada siapapun tentang apa yang Rasulullah SAW ceritakan kepadanya. Maka dari itu teman-teman, saya pribadi mengajak antum semua untuk apa? Untuk tolong masing-masing menjaga rahasia teman-teman antum. Kalau seandainya teman-teman antum sudah menceritakan kepada antum, itu artinya dia sangat percaya sama antum. Artinya antum jangan ceritakan kepada orang lain apa yang dia ceritakan. Jangan. Oke, itu teman-teman pada kesempatan hari ini. Mohon maaf agak lama pada video kali ini, namun ya semoga bermanfaat teman-teman. Oke, kami tutup. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.